Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu terkait prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, tadi atau beberapa materi sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Palang Merah, apakah itu kegiatan dari ICRC, apakah itu kegiatan Perhimpunan Nasional, ataukah itu kegiatan IFRC, semuanya harus berpedoman atau berpegang teguh pada yang namanya prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang mungkin sebelumnya waktu SMP ataupun sebelumnya sudah belajar terkait materi PMR, di mana prinsip dasar itu kan berjumlah 7. Apa saja? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum masuk ke dalam detail prinsip dasar secara satu persatu, maka saya akan sampaikan dulu. Nah, ini adalah suatu hal yang yang kompleks. Kenapa? Karena ada suatu piramida. Nah, ada suatu piramida yang maksudnya adalah menghubungkan atau ada keterhubungan integrasi antara prinsip-prinsip yang 7 tadi, di mana ketujuh prinsip itu kan mulai dari kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesemestaan, dan kesatuan, itu kan semuanya ada 7. Ternyata dari ketujuh itu tadi tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh juga diloncat-loncati, jadi harus urut dan sistematis. Kenapa? Karena dari ketujuh prinsip dasar tadi itu memiliki fungsi atau memiliki prinsip tersendiri, di mana ada hal-hal yang sifatnya utama, kemudian ada sifatnya yang bertugas sebagai prinsip dalam menjamin kepercayaan, ada juga prinsip yang bertugas sebagai pondasi atau sebagai dasar. Nah, yang pertama, kalau piramida ini kan berarti ada hal-hal yang ingin kita tuju. Jadi ketika yang awalnya pondasinya itu harus kuat, kemudian mengerucut jadi satu, maka yang atas itu menjadi tujuan akhir. Maka di dalam prinsip dasar itu hubungannya ada prinsip kemanusiaan dan kesamaan di sini, di mana prinsip itu disebut sebagai prinsip substantif atau disebut prinsip utama. Jadi ini tujuan akhir. Tujuan kita di dalam melakukan aktivitas di dalam palang merah ataupun bulan sabit merah di dalam komponen, apakah itu ICRC, apakah itu Perhimpunan Nasional, apakah itu IFRC, itu diawali dan tujuan akhirnya adalah suatu kemanusiaan dan kesamaan. Jadi memanusiakan manusia dan semuanya dianggap sama, tidak membedakan antara agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah kemanusiaan dan kesamaan sebagai prinsip substantif atau prinsip utama. Kemudian ada suatu prinsip yang menjamin kepercayaan atau disebut sebagai prinsip turunan, yaitu kenetralan dan kemandirian. Jelas ya, jadi kalau kenetralan kita tidak memihak manapun. Jadi di dalam kegiatannya kita tidak boleh condong atau tidak boleh tergantung kepada organisasi apapun. Jadi kita ya kita, palang merah ya palang merah. Begitu. Kenapa? Karena kenetralan. Begitu juga kemandirian. Jadi kita bersifat mandiri, tidak ibaratnya kita di dalam berkegiatan itu tidak menggantungkan atau tidak ibaratnya bahasa Jawa itu jaga nih gitu ya. Jadi kita tidak boleh ini kegiatan nggak akan pernah jalan kalau tidak ada ini. Nah, kalau tidak adanya itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah netral dan mandiri. Yang ini harus kita jaga kepercayaan kita kepada masyarakat ataukah kepada orang lain. Bahwasanya palang merah ini benar-benar netral dan mandiri. Nah, setelah kita dibangun kepercayaannya, masuk dalam prinsip turunan, ada namanya prinsip organis, di mana prinsip inilah yang menjadi prinsip pondasi, di mana di dalam kita melakukan kegiatan itu harus ada pondasinya. Pondasinya apa? Sukarela, semesta, dan satu. Kan gitu. Di mana kesukarelaan itu adalah apapun yang kita lakukan itu bersifat ikhlas atau tanpa pamrih. Jadi pokoknya kita berkegiatan, apa yang kita dapatkan
semoga dapat memberikan kontribusi yang baik buat diri kita sendiri. Kemudian ada kesemestaan, jadi semuanya itu memiliki hubungan. Jadi negara A, negara B, negara C itu masing-masing memiliki hubungan. Kemudian kesatuan, satu negara hanya ada satu lambang. Nah, secara detail akan kita bahas. Nah, piramida inilah yang disebut sebagai hubungan antar prinsip yang nantinya menjadi pedoman kita di dalam menghubungkan antar prinsip sehingga tidak saling terpisah. Tapi kalau dalam bahasa akademik itu saling hierarki, saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Itu terkait hubungan antar prinsip. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar gerakan yang harus kita jalani, harus kita laksanakan. Yang pertama adalah prinsip kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu adalah mengupayakan perlindungan dan pencegahan dan perbaikan penderitaan manusia. Jadi tujuan kita nanti adalah kepada kemanusiaan. Ya. Jadi tidak boleh kita hanya fokus kepada ketika kita berkegiatan kita harus menjadi benar-benar tujuan kita adalah manusia. Tujuan kita adalah memberikan manfaat kepada manusia. Bahwasanya jiwa kemanusiaan kita harus lebih tinggi daripada yang lain. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada orang lain. Misalkan ada hewan atau makhluk hidup, baik tumbuhan ataupun hewan, itu harus kita jaga. Kenapa? Kita sebagai manusia harus memunculkan jiwa kemanusiaan kita itu. Mengupayakan distribusi bantuan, jadi ini pengamalannya atau penerapannya, mengupayakan distribusi bantuan yang merata dan aman bagi korban bencana atau konflik agar mereka jauh dari ancaman bahaya. Jelas ya, jadi ketika ada yang susah, ada yang sedih, kita beri bantuan. Kemudian kesamaan. Nah, kesamaan itu adalah maksudnya mendahulukan. Jadi misalkan ada dua orang, misalkan sama bagaimana namanya kesamaan itu kita lihat dari kedua orang itu mana yang harus kita berikan prioritas yang lebih utama. Jadi berdasarkan prioritas kebutuhan, bukan berdasarkan kepentingan yang lain. Nah, makanya di sini disampaikan seleksi penerima bantuan dengan pertimbangkan tingkat daruratannya. Jadi memberikan bantuan harus lebih selektif. Misalkan kalau di dalam pertolongan pertama itu misalkan ada dua orang jatuh. Yang pertama dan yang kedua, jadi korban satu, korban dua. Nah, kita lihat dari kedua korban tadi, mana yang membutuhkan prioritas bantuan lebih cepat. Yang mana korban satu atau korban dua? Ternyata korban dua lebih parah, berarti itu harus kita berikan bantuan lebih dahulu. Nah, jangan menganggap misalkan korban satu, korban satu teman saya, korban dua tidak, maka saya tolong korban satu dulu. Padahal korban satu lebih ringan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus sesuaikan berdasarkan prioritas kebutuhan yang menurut kita itu sesuai. Jadi jangan prioritas kebutuhan berdasarkan kepentingan, tapi berdasarkan kebutuhannya si pasien, si penyintas, ataupun si penerima bantuan. Itu yang harus kita berikan kepada mereka. Kemudian kenetralan. Jadi bersikap netral, tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik ataupun sara. Jadi kita tidak boleh condong kepada kemana dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam kenetralan ini kita tadi bersifat netral yang masuk dalam prinsip prinsip turunan yang kita harus jaga kepercayaannya. Sehingga di dalam penerapannya, di dalam kondisi bencana dapat kita tunjukkan melalui menahan diri untuk tidak mengungkapkan opini pribadi yang menunjukkan keberpihakan selama bertugas dalam konflik ataupun bencana. Seperti itu. Jadi kita harus menahan diri. Kira-kira apa yang harus kita kita keep. Jadi apa yang kita keep harus kita keep, mana yang kita share keep ketika opini kita akan seseorang atau akan suatu organisasi yang lain, kemudian share apapun kegiatan dalam PMI yang perlu di-share agar kegiatan PMI itu dapat terekspos dan banyak orang tahu, seperti itu, tapi tidak berpihak kepada politik ataupun kepada orang lain. Nah, itu namanya kenetralan. Itu yang harus kita jaga. Tadi sudah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemudian kemandirian. Nah, menjaga otonomi agar dapat bertindak
sesuai prinsip dasar gerakan. Jadi mandiri itu berarti kita harus otonom. Jadi kalau dalam bahasa ada teman-teman itu kan berdikari, berdiri di kaki sendiri. Itu namanya kemandirian. Penerapannya tidak melakukan respon bencana atau konflik yang mensyaratkan peruntukannya ditujukan hanya untuk sekelompok orang secara khusus berdasarkan alasan politis, suku, agama, dan mengesampingkan kelompok lain yang pemenuhan kebutuhannya lebih mendesak. Nah, ini. Jadi kita tidak boleh, kita karena dibiayai pemerintah, maka kita fokus kepada orang-orang yang menjadi prioritas pemerintah. Nah, misalkan begitu. Tidak boleh. Jadi kita harus sama rata. Kita dibagi, misalkan kita di bagian wilayah A, ya sudah wilayah itu kita cover semuanya seperti itu. Jadi kita harus mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Meskipun di dalam Palang Merah Indonesia itu ada beberapa donatur, maka donatur itu harus kita sampaikan kalau PMI ini mandiri, tapi membuka bantuan agar orang yang mau memberikan donasinya kepada PMI itu lebih transparan. Nah, disampaikan ketika kita melakukan kegiatan dan aktivitas apapun, misalkan dalam kondisi bencana, nah, kita bisa menerima, tapi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ada embel-embel ini karena donasi dari dermawan A, dari orang B dan sebagainya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus benar-benar sudah jadi PMI, kita sudah jadi Palang Merah Indonesia, kita sudah jadi Penerima Nasional. Ketika kita mau memberikan bantuan, ya sudah memberikan bantuan saja tanpa ada embel-embel apapun. Tadi sudah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian. Kemudian apa? Kesukarelaan. Kesukarelaan. Kemudian dari kesukarelaan itu maksudnya adalah tidak mementingkan diri sendiri dan setia pada tujuan kemanusiaan. Jadi pokoknya Pak tanpa pamrih lah. Gampangnya seperti itu. Bekerja dengan semangat persaudaraan kemanusiaan, tidak mengharap pengakuan ataupun kompensasi pribadi. Seperti itu. Jadi sudah paham kayaknya, karena pokoknya kalau sudah ngomong volunteer atau relawan itu pasti sukarela, kan seperti itu. Kenapa? Karena dalam PMR itu juga termasuk namanya sukarela, namanya anggota relawan muda atau anggota muda dalam PMI itu adalah PMR. Sehingga kita harus juga sukarela, misalkan di sekolah kita harus loyal kepada kegiatan-kegiatan di sekolah. Apa yang sudah kita berikan, kita kontribusikan kepada sekolah, itu harus kita berikan yang cukup tanpa ada imbalan apapun atau ada embel-embel yang lain. Itu namanya kesukarelaan. Kemudian kesatuan. Mana kesatuan? Nah, ini kesatuan. Satu-satunya perhimpunan di negara dan terbuka untuk semua orang. Jadi kalau dalam bahasa kita itu satu negara, satu lambang. Menerima anggota tanpa membedakan latar belakang dan bekerja di seluruh wilayahnya dengan menggunakan satu lambang serta diakui suatu negara. Nah, karena di Indonesia ini kita menggunakan palang merah, maka lambangnya juga harus palang merah. Jadi kita harus bisa open minded. Jadi kita harus terbuka. Ketika ada anggota tanpa membedakan, oh ini agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, budayanya bagaimana itu. Jadi kita harus menerima. Kenapa? Karena lambang kita satu, tapi untuk semua orang. Jadi mengcover semua orang di negara kita, di negara Indonesia. Itu namanya kesatuan. Kemudian yang terakhir adalah kesemestaan. Di mana kesemestaan itu adalah bersifat semesta dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong setiap manusia atau menolong sesama. Maksudnya adalah di dalam penerapannya memberikan respon bencana di seluruh dunia sebagai wujud tanggung jawab kolektif bagi semua anggota komponen gerakan. Jadi ketika kita melaksanakan aktivitas misalkan respon bencana di seluruh dunia, kita harus bisa memberikan tanggung jawab. Kita itu mewakili siapa? Apakah mewakili ICRC, mewakili Perhimpunan Nasional, atau mewakili IFRC? Nah, itu harus kita berikan. Karena jangan sampai nantinya, misalkan kita berangkat Perhimpunan Nasional, di sana kita tiba-tiba mecah
Nah, kita tidak membawa tanggung jawab, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nantinya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lain dari negara yang lain, maka kita harus membawa dan memegang budaya dari negara kita, kemudian kita membaur secara semesta, eh, secara lebih terbuka lagi itu kepada yang lain, sehingga kalau bahasanya itu kita punya banyak teman di sana, kita punya banyak teman untuk berargumentasi, diskusi di sana. Maka dari itu ya semuanya organisasi kita bersifat semesta. Itu terkait prinsip dasar gerakan mulai dari kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan sampai pada kesemestaan. Itu terkait prinsip dasar yang harus kita pegang di dalam menjalankan aktivitas di Palang Merah. Apakah itu di Palang Merah Indonesia, apakah itu nanti di sekolah, di PMR, ataupun bahkan sampai sudah terjun di masyarakat, kita harus pegang terkait prinsip dasar tadi. Ketika kita beraktivitas membawa nama Palang Merah Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian apa? Nah, karena kan kita sudah punya pegangannya, punya pedomannya, kita harus tahu dulu apa induk kita di negara kita itu apa, kan Palang Merah Indonesia atau disingkat PMI. Nah, selanjutnya materinya adalah terkait kenali PMI itu apa, PMI itu bagaimana kok tiba-tiba muncul kan itu tadi. Di dalam materi yang pertama terkait gerakan kita sudah membahas bagaimana suatu internasional Palang Merah itu atau suatu komite internasional itu terbentuk. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke PMI. Nah, ini. Kenali PMI dan prinsip dasar gerakannya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah Bapak Muhammad Yusuf Kalla yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Seperti itu. Jadi kita harus kenal siapa Bapak PMI. Nah, atau mungkin siapa Bapak Ketua PMI Cabang Surabaya misalkan. Nah, itu harus kenal. Kenapa? Karena ya biar kita lebih tahu. Mungkin ketika beliau jalan-jalan ya tiba-tiba kita bisa di say hello gitu misalkan ya, tapi ya kita tidak berharap lebih. Seperti itu. Nah, Palang Merah Indonesia itu adalah suatu perhimpunan nasional yang didirikan di Indonesia. PMI didirikan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik alam maupun akibat ulah tangan manusia, tanpa membedakan latar belakang korban atas dasar prioritas yang paling membutuhkan pertolongan itu tadi ya. Jadi memang tujuannya adalah perhimpunan nasional yang didirikan di Indonesia ketika beraktivitas memegang teguh yang namanya prinsip dasar gerakan. Logonya ada yang seperti ini, yang tengah ataupun yang bawah. Itu yang diakui sampai saat ini. Dasar hukumnya. Jadi kita juga punya dasar hukum. Yang pertama adalah Kepres, Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 25 tahun 1950 tanggal 16 Januari 1950 yang menyatakan keberadaan PMI adalah satu-satunya perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Ini dulu terbentuknya, yang awalnya ada NIRKAI, kemudian menjadi negara kita menjadi PMI. Jadi dulu ketika kita dijajah Belanda itu kan berarti perhimpunan Palang Merahnya itu juga masih mengikuti Belanda, namanya NIRKAI. Setelah lambat laun Indonesia sudah mulai merdeka, maka asetnya NIRKAI diberikan kepada PMI. Sehingga pada tahun 1950 secara resmi, keputusannya menyatakan PMI adalah satu-satunya perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Presiden RI nomor 246 tahun 1963, tepatnya 29 November 1963 tentang tugas pokok dan kegiatan PMI. Nah, dan semuanya ini sudah terakum, sudah menjadi undang-undang sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah. Nah, ini sekarang payung hukum kita yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah. Jadi ketika ada bencana, ada apapun, tetap kita yang menjadi faktor utama di dalam menjalankan kegiatan kebencanaan yang berprinsip kemanusiaan dan Palang Merah. Seperti itu. Kemudian di dalam PMI itu ada yang namanya ini pengurus pusat. Nah, ini struktur organisasinya ya, ada pengurus pusat, daerah,
kemudian ada cabang, ada ranting, dan seterusnya. Nah, ini visinya PMI tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, di mana PMI ini memiliki visi yaitu terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi, PMI ini harus profesional, bisa menempatkan pada tempatnya, dan berintegritas, memiliki kompetensi, kemudian membangun dan bergerak bersama masyarakat. Kemudian misinya memelihara reputasi. Jadi nanti karena kalian ini juga sebagai anggota PMI, maka kita harus menjaga organisasi kita baik di tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai prinsip dasar gerakan yang sudah kita sampaikan tadi. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan PMI dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat. Jadi tujuan utama kita adalah masyarakat, bukan orang lain lagi. Kemudian ini tadi saya sampaikan, sumber dayanya PMI atau SDM-nya, mulai dari pengurus, staf, anggota-anggotanya ada anggota kehormatan, anggota luar biasa, anggota biasa, ada KSR ataupun TSR yang ada di universitas, kemudian anggota remaja, yaitu PMR. Jadi kita ini sebagai sumber daya manusianya PMI, kita sebagai anggota PMI yang tergolong dalam anggota remaja, kan gitu PMR. Nah, seperti itu. Kebijakannya, nah, PMI itu bertugas satu, melakukan penanggulangan bencana, memberikan bantuan kesehatan dan sosial, menunjukkan komunikasi dan informasi, misalkan terkait penyuluhan, sosialisasi, kemudian pengembangan organisasi agar kita lebih maju lagi. Bagaimana? Kayak di PMR kita, bagaimana kita lebih maju, ya harus kita kembangkan. Tugasnya PMI nih sebagai permanent anggota nasional membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan melalui kemitraan. Oke, ini terkait apa namanya kegiatan-kegiatan di PMI. Loh Pak, saya tidak tahu loh profilnya PMI bagaimana. Nah, habis ini akan kita lanjut kepada kenapa PMI kok bisa terbentuk. Tadi kan sudah kita sampaikan tugas-tugasnya. Nah, ini sepertinya ada yang terlewat, yaitu terkait berdirinya PMI itu bagaimana. Nah, sehingga nanti akan saya gabung terkait bagaimana berdirinya PMI, kemudian muncullah namanya Tribakti PMN. Oke, demikian untuk materi yang saat ini. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Tetap semangat, tetap kompak. Semoga ini dapat memberikan apa yang terbaik dan kalian lebih kenal kepada PMI itu apa. Seperti itu.